Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di diskusi 1 dalam mata kuliah Seminar Workshop Pendidikan Matematika. Bersama saya Mona Amelia SPD dengan nomor induk mahasiswa 5211323733. Berikut instruksi untuk diskusi 1 kali ini. Sebelum kita mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran yang kita alami di kelas, mari kita melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Nah, terdeteksilah beberapa permasalahan yang terjadi. Nomor 1 diantaranya yaitu, siswa kurang terlibat aktif. Banyak siswa yang cenderung pasif selama pembelajaran. Mereka memilih mendengarkan daripada berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kelompok. Permasalahan kedua yang terjadi yaitu, kesulitan memahami materi yang abstrak. Materi pelajaran matematika, terutama pada bidang ilmu tertentu, seringkali bersifat abstrak dan sulit divisualisasikan. Hal ini dapat membuat siswa kesulitan untuk menangkap konsep yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Permasalahan ketiga yaitu, siswa tidak memahami konsep dasar matematika, sehingga juga tidak terampil dalam melakukan operasi dasar matematika. Seperti halnya, tidak hafal perkalian, sehingga otomatis pembagian pun juga tidak mahir. Berikutnya adalah butuh waktu lama bagi siswa untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan pecahan, atau bisa juga tidak memahami atau tidak terampil dalam melakukan operasi bilangan desimal, dan masih banyak lagi. Permasalahan yang keempat yaitu kurangnya motivasi belajar. Beberapa siswa merasa kurang termotivasi untuk belajar karena berbagai faktor. Bisa saja faktor ekstrinsik atau dari luar diri siswa, ataupun faktor intrinsik yaitu faktor dari dalam diri siswa. Masalah kelima yaitu kurangnya kemauan mengekspor buku bacaan. Siswa merasa kurang tertarik dengan buku bacaan sehingga kemampuan membaca dan memahami terhadap sumber belajar berupa buku belum terasah dengan baik. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan improvisasi di kelas saya. Entah itu menggunakan media pembelajaran, atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif, atau mungkin dengan melakukan wawancara yang mendalam, atau coaching dengan siswa saya, atau masih banyak hal lain yang bisa saya lakukan dalam melakukan improvisasi ini. Nah, untuk lebih tepat sasaran, saya akan melakukan penelitian di kelas ini. Nah, manakah jenis penelitian yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Berikut jenis-jenis penelitian. 1. Penelitian kuantitatif. 2. Penelitian kualitatif. 3. Penelitian campuran atau mixed methods. 4. Penelitian aksi. 5. Penelitian pengembangan. 6. Penelitian evaluasi. 7. Penelitian historis. Untuk penelitian kuantitatif, lebih berfokus untuk mengukur variabel-variabel dan mencari hubungan sebab akibat secara numerik. Metode juga menggunakan data numerik, statistik, dan analisis data kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif ini menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Contoh penelitian kuantitatif diantaranya bisa eksperimen, survei, atau korelasi. Sementara untuk penelitian kualitatif, lebih berfokus memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Metode juga menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian kualitatif ini mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau budaya. Dan contoh penelitian kualitatif diantaranya seperti studi kasus, etnografi, grounded theory. Untuk jenis penelitian yang ketiga yaitu penelitian campuran atau mixed methods. Menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis penelitian yang keempat yaitu penelitian aksi, dilakukan untuk memecahkan masalah praktis dalam suatu konteks tertentu. Jenis penelitian berikutnya adalah penelitian pengembangan. Untuk jenis ini, lebih berfokus pada pengembangan produk, program, atau model baru. Nah, penelitian berikutnya yaitu penelitian evaluasi, dilakukan untuk menilai efektivitas suatu program atau intervensi. Terakhir ada penelitian historis.
Tujuannya untuk mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu untuk memahami perkembangan suatu fenomena. Pemilihan jenis penelitian yang tepat itu tergantung pada 3 aspek. Aspek pertama, tujuan penelitian. Apa sebenarnya yang ingin kita ketahui dari penelitian tersebut? Nah, aspek kedua, yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita jawab dalam penelitian tersebut. Aspek ketiga, yaitu sumber daya yang tersedia. Kita harus mempertimbangkan waktu, anggaran, serta akses menuju sumber data. Kita masuk pada tahap keputusan. Jenis penelitian yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas adalah penelitian campuran atau mixed methods. Menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam perencanaan saya akan menggunakan video interaktif agar siswa lebih terlibat aktif lagi dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya dituntut untuk memahami bacaan pada buku saja, namun juga mengasah kemampuan audio, visual, serta literasi siswa pada video tersebut. Untuk lebih lengkap dan lanjutannya, saya mohon bantuan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen agar penelitian ini bisa berjalan lebih lancar. Demikianlah presentasi saya untuk diskusi 1 kali ini. Thank you for your attention. For the last, ilmu tanpa agama seolah kita buta. Agama tanpa ilmu seolah kita lumpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.